hal yang mungkin mistisnya itu terasa yang di ini, di hutan kota Tangap itu. Katanya ada penampakan kuntilanak, bener nggak? Selamat datang di Brokes, ngoceh, ngobrol receh, ayah. Gimana bro? Banyak banget kejadian misteri-misteri yang terjadi di Kabupaten Berau. Dan di Brokes sudah hadir teman-teman kita dari Hikayat Cinta. Bukan Malam. Hikayat Malam ya. Hikayat Malam. Kita kenalan dulu coy. Dari yang Mas Ronda ini Dari siapa sudut namanya? merah. Perkenalkan, nama saya Iam. Tinggi berapa Mas? Udah kayak pekerjaan asli Mas. Interview. Yang nomor 2 nih, Om jaket-jaket nih. Burger Q. Iya. Cadas. Saya Ferdi. Ferdi. Dan terakhir abang-abang. Wah, kena suka. Masuk. Om Fadli ini gua kenal. Gua kenal lama coy. Ini ngomong-ngomong tentang Hikayat Malam. Hikayat Malam ini kan salah satu konten kreator juga ya kalian ya. Yang fokusnya lebih ke pembuktian mistis di Kabupaten Berau. Bener gak sih? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu Bang juga. Oke. Di satu sisi juga gue lihat ada channelnya yang lebih mengupas situs-situs prasejarah, situs kuno, makam-makam para raja, dan pembuktian kejadian-kejadian mistis. Nah, mulai dari Om Ferdi nih, kejadian mistis apa sih yang paling berkesan selama take video Hikayat Malam? Kalau kejadian mistis Yang paling berkesan. Yang paling berkesan buat saya pribadi sebenarnya ada. Jadi waktu itu sebenarnya bukan pembuktian sih sebenarnya, bukan pembuktian misteri. Jadi ke makamnya Datu Panaik kata orang yang di Itu di mana tuh? daerah Teluk Bayur. Di dekat mana tuh? Dia sebenarnya agak jauh sih Bang. Kalau dari kita tetap ke arah Teluk Bayur, ke dermaga Saksi Tinting ya? Iya. Dermaga Tinting, naik perahu sekitar setengah jam dari situ ke lokasinya. Jadi lokasi makam beliau itu betul-betul di tengah hutan sih, cuma memang di pinggir sungai. Nah, jadi di situ begitu datang itu auranya itu langsung berubah gitu loh Bang. Karena awal mula sebelum buat video itu dari pagi sampai siang ini kan mood saya lagi nggak enak sebenarnya Bang. Batal aja hari ini, tapi dipaksain. Iya, dipaksain. Sudah kesana aja. Kita cuma ziarah kok kesana, kesana. Ya udah akhirnya tetap berangkat ke sana waktu itu. Begitu datang di gerbang depan makam, iya tiba-tiba suasananya langsung berubah gitu Bang. Mood langsung tiba-tiba langsung kayak ada yang ya selamat datang, ini tempat saya. Mungkin maksudnya bisa saya artikan mungkin seperti itu, maksudnya tidak ada omongan seperti itu, cuma ada perasaan, ada feel di situ. Iya, adem tiba-tiba enak aja kok jadinya. Saya betah di sana, maksudnya seperti itu. Kalau pengalaman yang paling berkesan ya. Iya. Kalau dari Om Fadli nih, ada nggak kesan-kesan mistis selama ikut eksplorasi dengan Hikayat Malam? Kesan-kesan mistis. Kalau kesan-kesan mistis Lebih ke psiko, lebih ke jiwa deh, maksudnya. jiwa ya. Ada nggak? Kalau mistis, secara mistis dulu Bang. Kalau secara mistis, karena Hikayat Malam ini lebih larinya ke mistis, cerita mistis lah bahasanya gitu. Lebih banyak ziarah ke waktu ke makam raja. Itu yang paling berkesan ya. Paling berkesan. Ya. Tidak ada mistis sama sekali. Cuman secara pribadi pada saat penelusuran ada satu tempat memang makam yang pada saat sampai di tujuan ada sesuatu yang berubah aja. Maksudnya berubah gimana? Power Rangers? Jadi enggak, maksudnya begitu kita datang itu Bang, begitu datang suasana panas, nggak ada angin sama sekali. Sampai di lokasi, naik ke atas, tinggi, pokoknya naik ke atas, itu langsung mendung, angin kencang. Nah itu aja sih sebenarnya. Seolah-olah maksudnya ini. Tapi nggak hujan. Maksudnya gue nggak senang didatangin gitu. Begitu kami turun, panas lagi. Nah itu yang paling berkesan. Keadaan cuacanya berubah Cuaca itu apa? Tiba-tiba setelah naik. Jadi kami naik mobil ke salah satu makam raja, memang sama seperti saudara Ferdi tadi. Jadi Ferdi merasa tidak enak hati waktu itu. Nah kami kan waktu itu niat ziarah itu mulai dari makam raja pertama. Nah kemudian kami langsung ke daerah selanjutnya di daerah Burimbang. Nah pada saat di makam yang ketiga ini saya tuh merasa tidak enak, kok jalanan betul-betul jelek sekali dilewati, sangat jelek. Mobil itu dipaksa masuk. Cuaca
panas, nggak ada angin sama sekali. Saya itu dalam hati ngomong gini, wih kayaknya dosa aja kesini, dalam hati itu nyeletuk kayak gitu. Tapi ya sudah paksakan aja karena berempat waktu itu. Begitu keluar dari mobil, cuaca panas, nggak ada angin, sampai di sana naik ke atas gunung, sampai di puncak di kuburan makam itu langsung angin, langsung mendung. Iya, berubah hujan. Agak hujan. Maksudnya gini, bentar gue potong. Itu maksudnya di tempat itu ada nggak kayak gejala bahwa kamu mengusik saya di sini gitu dengan itu apa gimana? Kalian langsung peka kayaknya kita nggak boleh nih kesini apa segala macam, langsung balik apa gimana? Kalau kemarin kami tetap di atas, tapi sebelum kami masuk kan kami ya yang pertama pasti assalamualaikum lah, karena kita masuk ke tempat orang yang istilahnya sudah wafat, bahasanya begitu ya bang. Tapi niat kami awal memang mau ziarah. Nah saya itu di dalam hati cuma memang nyeletuk kayaknya nggak usah aja kesini, memang sempat nyeletuk kayak gitu. Nah cuman begitu sampai di sana, pertama hawanya secara saya pribadi tidak enak. Tapi begitu masuk kita baca ya kirimkan doa lah. Kalau kita di Muslim ya Al-Fatihah 3 kali bahasanya begitu ya sudah. Habis itu langsung enak lagi. Turun ke bawah suasana kayak biasa lagi. Masuk ke mobil suasana langsung panas lagi. Itu semua yang ngerasain, teman-teman ngerasain semua. Cuma di lokasi itu aja. Di lokasi itu aja tiba-tiba cuaca berubah. Begitu angin, bang, turun dari lokasinya balik lagi panas. Aneh ya. Tapi nyata. Kalau Om Iam gimana? Nah, ini yang selama ini ngepost ronda gimana? Jadi kalau menurutku pribadi sih hal yang mungkin mistisnya itu terasa yang di hutan kota Tangap itu. Hutan kota Tangap. Ya, itu dulu kan tempat wisata kebun binatang gitu. Katanya ada penampakan kuntilanak, bener nggak? Nah, kalau itu sih lihat dari sosok iya, dari orang masing-masing lah. Kalau aku pribadi sih ya di sana kayak sesosok kuntilanak banyak. Kalian sampai masuk ke dalam nggak? Sampai dalam. Masih ada binatang-binatang? Nah, udah nggak ada. Penunggu situ nggak ada juga? Penunggu dalam arti apa dulu nih? Manusia. Kalau dulu kan ada yang jagain. Kalau manusia yang jaga, kok jadi bahasanya gak enak ya Pak? Maksudnya mungkin lebih ke penjaga pengurus ya. Waktu kesana kebetulan memang kosong. Tapi gini bentar gue potong ya. Yang sosoknya yang kamu lihat itu sebenarnya dia yang welcome apa yang dia bodo amat lu datang apa segala macam? Mungkin sih kalau ini kayaknya belum pernah ada yang masuk lagi mungkin beberapa. Jadi mungkin ada orang baru gitulah. Jadi itu munculan cuman dari atas pohon situ sih. Tapi malam itu jam 1-an sengaja. Jam 1 malam. Malam Jumat. Penelusuran rata-rata pasti di atas jam 12. Pasti di atas jam 12 Pasti di atas jam 12. Pas sampai situ sih. Iya. Pas dalamnya situ ketangkap jam 1 malam. Iya. Benar. Anda ada kelainan. Gitu kan. Nyari apa ini Anda ini? Pagi-pagi jam 10 aja gua merinding. Kan gelap ya? Mungkin sih ya pengen perkenalan juga, cuma kan kita kesana nggak ganggu. Jadi kalian masuk itu apakah izin dengan ya itu kembali lagi mungkin warga sekitar atau pengurus di situ kan atau masuk aja? Rencananya seperti itu Bang. Jadi setiap lokasi yang kami datangi pasti kami izin. Yang pertama izin dulu Bang. Itu pasti wajib. Takutnya kan di tengah-tengah kita lagi proses video tiba-tiba disuruh bubar kan, ya balik akhirnya batal. Pasti kami pasti izin dulu. Nah begitu ketangkap kami rencananya izin juga tapi nggak ada yang jaga gitu kan. Enggak, tapi gini bentar, kalian kan maksudnya merasakan dan melihat sosok itu ya. Dan kalian sama, kita semua manusia coy. Punya ada rasa takut, ya kan? Melihat seperti itu lebih cenderung takut apa lebih cenderung gue penasaran nih, lebih pengen dekat apa segala macam. Apa sih yang kalian rasakan sebenarnya? Ada rasa takut nggak? Biasanya kan orang ngacir ya, kita nggak usah nyari, ketemu di pinggir jalan aja udah kabur gitu ya kan? Gua nggak ngacir di situ aja. Kalau rasa takut sih pasti ada lah, kalau ini kan manusiawi lah. Kaget lah paling nggak. Palingan sih merinding-rinding di sini. Buset gitu aja merinding-merinding aja. Kalau yang paling peka banget kan kepala gede gitu, kerasa kayak gede. Biasanya udah merinding tiba-tiba. Biasanya kayak gitu. Nah cuman kalau saya itu secara pribadi kadang itu penasaran. Lebih ke penasaran ya. Sebenarnya itu bisa jadi imun nggak? Misalnya sudah saking seringnya
rasa takut itu hilang gitu. Hilang. Kayaknya bisa hilang. Terbiasa. Karena sudah terbiasa. Iya, terbiasa. Jadi rasa penasaran itu lebih akhirnya mengalahkan rasa takut. Rasa takut ya. Iya. Bisa kuntil bapak misalnya. Ya kan? Dilempar bata. Kan banyak sekarang yang begitu, Pak. Menurunkan harkat seorang hantu. Iya benar. Jadi nggak ada lagi punya Gak ada harga diri dia. harga diri, nggak ada sudah hantu di Indonesia dilempar bata. Oke. Tapi memang secara naluri manusiawi pasti takut. Semua pasti takut. Rasa takut pasti ada, Bang. Berpikir 2 kali untuk ke tempat yang angker itu pasti ada. Iya, pasti. Nah, tapi kebanyakan seperti teman-teman kan pasti kan berpikir, wah ini kita plan sudah mau begini, sudah matang. harus terus gitu. Tapi secara pribadi kalian punya ini nggak kayak apa ya? Ya seperti kayak jimat apa segala macam, penjaga apa segala macam diisi dulu atau puasa dulu sebelum melakukan yang eksplorasi atau ritual gitu. Atau udah Ada nggak sih? Dari Ferdi deh, Bang. Gimana Fer? Sebenarnya kalau untuk ini panjang nih Bang ceritanya nih Bang. Nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau seperti itu, mungkin kalau saya pribadi sebenarnya sama Iam sudah lama Bang, maksudnya Kepingin gitu. apa sih maksudnya ya, penasaran sama hal-hal seperti ini sudah lama. Cuma mungkin di waktu itu awal-awal kami sudah mulai eksplor itu mungkin YouTube ini belum se-hype sekarang Bang. Nah, jadi dulu sekedar datang, membuktikan, merasakan, terus balik Pulang gitu. Ya, dapat kepuasan sendiri. dapat kepuasan aja, membuktikan itu tadi. Jadi sebenarnya sudah lama. Sempat juga ada salah satu TV swastanya Berau mengangkat tentang misterinya Berau juga waktu itu Bang. Jadi sebenarnya kami terlibat di sana. Cuma kami mungkin bisa dibilang di ke belakang layar lah. ya. Ini di belakang layar Ya, gitu. gua pernah lihat. Gitu di belakang layar. Jadi setelah berapa tahun acara itu, jadi kami tetap ada di sana. Oke. Jadi kenapa? Pasti banyak pertanyaan nih, maksudnya kok berani? Kok berani sih? Gitu. Pasti ada seperti itu. Kalian ini siapa? Nah, mungkin kalau saya sama Iam juga sebenarnya belajar Bang. Oke. Belajar. Jadi ada salah satu perguruan lah di Berau ini. Jadi saya sama Iam kebetulan mempelajari, memperdalam juga memperdalamnya di sana. Khusus Kenalnya ini. saya dan Iam pun kenalnya di sana sebenarnya di perguruan ini. Satu paguyuban. Iya, seperti kayak itulah bisa dibilang seperti itu. Satu tongkrongan. Iya. Nongkrong, ngomong. Udah kita explore aja lah. Iya, mungkin seperti itu awalnya. Jadi zaman dulu belum ada, maksudnya YouTube belum seperti sekarang. Iya. Jadi kami sekedar ya ikut di belakang layar lah. Begitu. Sekarang sudah mulai banyak nih muncul semua orang-orang di situ. Jadi kami kenapa kita nggak sekalian rekam aja nih? Jadi bisa, maksudnya ngasih Jadi manfaat edukasi lah. juga nih buat yang lain. Iya, seperti itu Bang. Jadi, Tapi sebenarnya penting nggak sih kayak Pagar diri. Iya, memagari diri atau membentengi diri dengan hal-hal yang religi misalnya pada saat eksplorasi. Menurut kalian penting nggak? Ya itu Kalau penting sih kalau menurut aku saya. pribadi sih mungkin penting. Penting ya. Iya. penting Bang. Karena bahaya lah. Iya. Bahaya. Untuk jiwa mungkin juga bahaya. Bahaya. Karena apalagi kita berhadapan sama hal-hal yang Tidak nampak. Nggak tidak bisa nampak kelihatan. lah atau kasat mata Karena kan. mungkin kan kalau bahasanya kan begini, kalau kita di Berau ini Bang, misalnya kita kuat, kita pulang ke rumah ada istri, ada anak, Oke. mereka yang tidak kuat atau Ya, keluarga yang lain gitu. Nah, misalnya kita kuat, yang mereka tidak kuat, mereka yang keganggu, kan begitu bahasanya Ini gitu Bang. pindah ke yang nggak kuat Iya. gitu kan, itu yang bahaya sih. Kalau bilang orang apa Lemah bulu. lemah bulu, Iya, salah ditunggangi satu. kan, Iya. diumpati sampai ke rumah Lemah bahasanya. bulunya. Nah berarti channel kalian ini beda dong dari pencari hantu, bukan Ya, berarti bukan, ya? bukan mencari ya. Kalian Mungkin lebih mau Lebih dedikasi pembuktian dan pembuktian aja. realisasi. Mungkin kata orang itu rumah angker banget. Kalian ke situ buktikan bahwa ini rumah nggak seperti Iya, sahabat iya, yang betul. kira. ya, seperti yang Jadi apa yang kami sampaikan di video itulah yang pada saat itu kami record Bang. Oke. Jadi tidak ada misalnya Real. Harus ya, ada harus ada yang penampakan muncul, lah. harus ada yang ini. Kalaupun nanti di video ada, ya itu memang ada. Kalaupun memang setelah kami kesana tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa Bang. Jadi kami cuma sampaikan apa yang kami rasakan di lokasi. Oke, sekarang Sebatas itu. kalau bicarain masalah histori, apakah kalian tahu histori itu? Yang mau gue tanya itu dari mana taunya gitu? Misalnya, ini rumah
Iya kan? Nah, itu yang mungkin jadi banyak pertanyaan orang. Lah ini YouTuber tahu dari mana sih penunggunya itu? So tahu nih. Ini apakah kalian bisa melihat atau ada cara lain? Iya. Nah itu mungkin untuk jawabannya kembali ke latar belakang kami tadi Bang. Jadi memang kami sebenarnya sih bukan untuk melihat ya, mungkin lebih belajar merasakan hal seperti itu. Tapi mungkin karena kami ini kita tidak tahu juga maksudnya efeknya ke orang masing-masing seperti apa. Cuma rata-rata di tempat kami belajar itu setelah belajar di sana pasti ngelihat gitu Bang. Jadi kami kenapa ya mata batinnya gitu ya? Mungkin seperti itulah kalau orang bahasanya. Jadi kenapa dulu kami sempat ikut di acara yang TV swastanya Berau itu Bang? Sebenarnya itu tadi penasaran, pengen ikut lah, akhirnya di situ terus gabung, maksudnya ingin buktiin kami benar bisa melihat atau merasakan itu. Akhirnya sekarang ya kami sampaikan atau salurkan di hikayat itu. Jadi kalian punya lah acara sendiri gitu. Iya, seperti itu. Jadi acara itu masih ada nggak? Kayaknya untuk sekarang sudah ada. Pernah nggak sih kalian dititipin sama makhluk-makhluk astral yang ini gue nitip barang nih, misalnya apa kayak kopiah kayak misalnya asbak? Kalau saya pribadi sebenarnya pernah ada Bang, cuma kan kita kan biasa identik tuh ya. Kalau kita kayak gitu narik-narik apa segala macam, banyak muncul kulkas misalnya. Teman-teman tuh kan pas narik cacing keluar. Gondrong labanan saya. Buat anjing. Pernah nggak kalian satu-satu deh? Satu-satu dari Iam deh. Pernah nggak sih Iam dikasih barang-barang apa segala macam? Kalau itu sih Dari makhluk-makhluk itu. ada lah, cuma ya kita ndak ngambil gitu. Maksudnya apa? Nanti kalau kita ambil kita gunakan buat apa gitu. Gitu. Bingung Hanya juga sebagai ya, tahu aja lah. Oh jadi barang itu nggak kamu ambil juga? Nggak, cuma kan apa ibaratnya ini sih dunianya jin itu kalau dia lihat energi manusia itu bagus pasti ada yang dititipkan. Oh, Iya, gitu dia ya. tipenya kan hanya lihat energi gitu kan. Kalau dianggapnya kuat ya udah nih aku titipin. Iya, gitu ya. kadang-kadang. Kalau ini selesai apa belum nih? Lanjut. Kita masih ada yang mau sampaikan kan? Nanti ditambahi. Saya Kang Ronda. Kalau saya pribadi mungkin kalau lebih ke barang ke wujud fisik kan Bang. Kalau secara yang terlihat barangnya maksudnya fisiknya ada. Kalau saya pribadi saya pasti tolak Bang. Kalau saya ini untuk kamu nih, kamu harus ambil di sini, pasti saya tolak. Kalau saya sih mikirnya gini Bang, kalau saya pribadi, kadang kan awalnya pasti wah bagus nih koleksi, kan pasti barang itu beda kan Bang daripada barang yang biasa kita lihat. Barang ini beda, terus dibumbui lah, ini fungsinya ini fungsinya ini. Nah pasti kalau Lebih percaya orang. iya akhirnya kan awalnya jadinya pasti kesirik dong ya. iya jatuhnya gitu Bang. Jadi kesirik. awalnya simpan lah untuk koleksi, setelah beberapa lama disimpan bertahun-tahun ada kejadian, akhirnya dikaitkan karena nyimpan barang ini. Iya benar. Jadi kalau saya pribadi kalau ada barang itu pasti saya tolak. Saya takutnya larinya ke sirik itu tadi. Jatuhnya Bang. ke sirik. Saya pasti tolak. Kalau Padli ada nggak sih? Nah jadi kalau Banyak. saya pribadi nih Bang, latar belakang kan dari teman-teman berdua tadi memang sudah belajar. Iya. Nah, artinya ada kemampuan lah di balik itu. Nah kalau saya memang kalau untuk belajar enggak ada sama sekali. Jadi dari lahir. Bukan dari lahir. Maksudnya enggak juga mau bilang kita bisa melihat kayak gitu Bang. Cuma bisa ngerasakan itu sudah naluri manusia. Nah kalau saya secara pribadi dari keturunan keluarga aja. Ada ya. Mama Titisan ya. orang Banjarmasin kan, di Banjarmasin. Nah kalau untuk seperti barang mungkin apa namanya di Banjarmasin pernah dikasih dikasih di pas tidur mimpi besoknya sudah ada di bawah bantal. Apa itu? Dia bukan jimat sih Bang, seperti kalau kita Berlian. bilang bukan kulit rusa putih di wafak, udah gitu aja lah. Dan itu amanatnya saya cuma oleh-oleh untuk disimpan. Tapi kalau barang-barang itu bisa milih nggak sih sebenarnya? Nggak pernah milih kita kalau Maksudnya kan barang mistis kan. Iya. Bisa nggak minta emas putih misalnya? mungkin bisa sih Bang. Bisa kan? Ini jelek Mbah. Ini jelek Mbah, yang lain Mbah. Mas batangan nih, antam. Gak bisa ya? Kayaknya nggak bisa. Nggak Bang. bisa sih. Dia cuman ini ada kenang-kenangan nih dari Tapi saya gitu. barang itu kan juga cocok-cocokan kan. Iya. Walaupun dibawa ke rumah kadang-kadang nggak cocok.
berarti nggak cocok apa gimana tuh biasanya? Kayaknya mungkin bisa dibilang seperti itu Bang, karena memang ini kalau yang saya tahu aja pernah apa sages apa sugesti aja apa gimana tuh? Lebih ke itu sih barangnya tadi katanya lebih energi. Iya, lebih ke jodoh mungkin ya Bang, maksudnya belum berjodoh dengan apa yang ada di kita, mungkin seperti itu Bang. Jadi efeknya ya sakit atau yang lain-lain macam-macam lah. Mana karisnya? Wih, mau ganti. Kayaknya kuat. Tapi yang ditakutkan sih Bang kalau barang begitu kan terkadang orang berhajat sama barang itu. Iya. Jatuhnya sirik. Sirik lagi. Ntar ada rezeki besar. Oh ini gara-gara barang ini. Gitu. Makanya waktu pengalaman pernah dapat barang itu di rumah keluarga karena dari mimpi juga kan. Kemudian besoknya kok ada gitu di bawah bantal. Pas saya tidurin begini di kamar salah satu keluarga. Jadi itu mimpi itu dia cuma minta itu disimpan oleh-oleh aja dari sini. Pokoknya simpan aja. Disimpan. Ya. Sampai hari ini Masih ada. Masih ada. Dompet 2 kali hilang, ketemu dan barang itu masih ada. Selalu ada. Luar biasa ya kayak malam ya. Iya. Subscribernya udah berapa Pak? 1000 lebih lah. 1000. Belum bisa nyayangin broadcast. Anda sekarang jumawa ya. Saya males. Tapi ya luar biasa lah ya. Iya. Maksudnya di Bro tuh juga ada anak-anak muda yang mengeksplorasi bukan cuman ya sejarah, situs-situs apa. Kesimpulan deh dari eksplorasi perjalanan mistis kalian apa sih sebenarnya yang kalian dapatkan? Hanya kepuasan batin apa edukasi? Kalau saya pribadi Bang, kalau kepuasan batin sudah pasti karena memang maksudnya saya dari dulu kan memang hobi lah ya. Iya, bisa dibilang hobi. Lebih ke sana. Kepuasan batin juga dapat. Terus kalau untuk diri saya pribadi, apa histori yang ada di tempat-tempat itu tadi, paling tidak kalaupun itu tidak sampai ke orang yang nonton, paling tidak saya mengetahui lah akhirnya apa yang cerita atau sejarah di balik lokasi itu. Mungkin seperti itu saya. Berarti intinya gini kesimpulannya, disclaimernya, tidak semua tempat yang ada di Brau ini terkenal dengan angker. Iya, benar Pak. Ya, tidak semuanya. Ya. Bahkan ada sebagian yang bisa menjadi situs-situs budaya. Harusnya. Cagar budaya. Misalnya kayak makam-makam para raja misalnya. Iya, benar. Harusnya. Kita sebenarnya bersyukur bisa tahu cagar budaya apa aja sih yang di Brau gitu. Termasuk makam-makam para raja. Sekali-sekali kita collab sama Hikayat Malam. Ya, boleh tuh Bang. Penelusuran. Ikut penelusuran lah. Nah, kalau itunya saya nggak. Saya nunggu di pinggir jalan. Kalau kalian lari, saya lari dulu. Oke, mungkin itu aja cuy kali ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Hikayat Malam. Sukses selalu. Thank you banget udah mau collab bersama Brokes dan menambah edukasi pengalaman dunia mistis ya, seputar Kabupaten Brau. Semoga kita aman-aman saja selalu ya. Amin. Oke. Buat teman-teman, thank Jangan you lupa. banget udah Kasih tahu jangan lupa subscribe channelnya Hikayat Cinta. Hikayat Malam, subscribe Hikayat Malam, ada ntar di bawah meja. Misalnya nggak kelihatan kan? Ya udah, Brokes pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.